Yang paling gampang sih hire PR firm aja. Nah, just kidding. Nah, tapi betul gini, sebuah company untuk bisa bersahabat dengan media sebetulnya adalah, menurut saya, whoever works di sebuah organisasi itu mewakili corporate brand dari organisasi tersebut gitu ya, mau perusahaan besar atau startup. Nah, kemudian yang biasanya berteman dengan media, bagusnya, idealnya adalah si CEO-nya. Kenapa? Karena dia yang sebagai figur sentral yang mewakili visi dan misi, dan kalau ada apa-apa dia yang tahu bahwa dia yang punya navigasi kan, soalnya dia yang tahu bahwa kalau saya ditanya pertanyaan tentang company, jawabannya ini, ditanya tentang ekonomi makro, jawabannya ini. So he's the one who knows. Jadi biasanya CEO, tapi biasanya CEO juga sibuk kesana kemari, dan dengan jumlah wartawan atau chief editor di Indonesia yang sekarang tambah banyak sekali, tentunya tidak mudah untuk bisa reach out semuanya. Bisa melakukan sendiri, bisa hire PR person untuk si startup, tapi mungkin budgetnya jadi tiap bulan ada gitu ya. Atau saya lagi discuss memang sama beberapa startup companies gitu, saya nggak bisa sebut. Itu bisa jadi ya hire PR firm sebetulnya untuk satu kali launch gitu. Itu lebih mudah ya, lebih cost efektif, dan begitu nanti diperkenalkan akan lebih mudah untuk selanjutnya berbicara melanjutkan perkenalan itu. Sebetulnya itu sih gitu. Sebetulnya berbicara dengan media sendiri kan sekarang lebih mudah ya, pakai Twitter ya kan, kita bisa apa sih namanya, colek lah gitu. Tapi when it comes to berbicara dengan pihak lain, terutama mereka wartawan ya, mereka sibuk sekali pasti. Seperti biasa kalau kita bicara sama orang, kita juga perlu kredibilitas diri kita siapa gitu ya. Atau jangan, ini sorry banget ya, namanya saya tuh suka kesel kalau di Twitter suka ada yang please fall back, kenal juga enggak gitu. Itu kan kita nggak pengen, tapi kalau nanya sopan kayak Mas ini misalnya waktu itu nanya sopan, itu kan nggak apa-apa, bener nggak? Kita jadinya ngerasa oh, oke, niatnya baik gitu. Nah, jadi sama, menurut saya pada intinya semua orang kembali ke situ ya, pendekatan yang baik dimulai dengan komunikasi di awal yang baik. Jadi kita tahu memang sincere lah gitu. Yang penting kan sincere itu perlu dari awal. Nah, jadi sekarang sama wartawan pun sebetulnya demikian, bisa lebih mudah. Untung sekali orang yang hidup zaman sekarang ini gitu ya, sebetulnya bisa lebih mudah. Tapi ya when it comes to talking to others, kita kan perlu kredibilitas diri kita sendiri, belum lagi organisasinya ya. Jadi itu harus di-build juga sebetulnya gitu. Jadi itu yang biasanya third party kayak kita lakukan tuh itu. Jadi sebagai PR firm, kita bilang bahwa ini ada company ini bagus loh, dada. Nah, kita perkenalkan ke wartawan, biasanya begitu. Itu lebih mudah gitu. Orang memang sekarang banyak pakai digital ya, social media. Kalau saya nangkepnya dua-duanya masih perlu. Gini, agak chicken and egg sebetulnya. Jadi saya pernah nulis juga sih sebuah artikel di sebuah harian berbahasa Inggris. Saya juga wawancara 2 pemret waktu itu, dan mereka berdua bilang bahwa sekarang itu orang suka melihat dari online discussion, dalam hal ini Twitter kalau di Indonesia, untuk melihat diskusi apa sih sebetulnya yang menarik sehingga sama media dijadikan headline gitu. Tapi kalau menurut saya, sektor tertentu atau pada segmen tertentu itu tetap offline itu penting untuk kredibilitas gitu. Kenapa? Karena online itu kan cepat. Ini in my humble opinion ya. Online itu cepat gitu. Sementara kalau print itu it's not that easy to get into print media. Jadi faktor kesulitan lebih tinggi, sehingga menurut saya sih trust level rasanya kalau saat ini tinggi sekali di print gitu, sehingga kita perlu dua-duanya. Trust level yang kuat dari print, kecepatan dan noise itu justru di digital. Jadi kalau saya bilang kalau fokus hanya ke digital, menurut saya enggak juga gitu. Saya beberapa waktu yang lalu sempat nulis ya, PR konvensional untuk anak muda masih perlu nggak sih? Menurut saya masih. Digital yes, jalan. Tapi kayak misalnya gini, kita lihat tren fashion misalnya. Ini anak muda misalnya ya, tren fashion, tren gadget segala macam. Orang-orang atau blogger-blogger yang nulis tentang fashion itu tetap melihat ke print media juga sebetulnya gitu loh. Jadi there are a combination of both offline and online. Jadi saya nggak setuju at this moment, saat ini tidak terlalu sepaham kalau misalnya harus online aja gitu. Saya lebih suka combine gitu. Jadi lihat seperlunya lah ya
gitu.